Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Indah Rahmawati SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022, LPTK Universitas Islam Malang. Saat ini, saya mengajar mata pelajaran matematika di SMP Negeri 10 Kota Madiun. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video best practice terkait dengan pengalaman saya dalam menyelesaikan permasalahan siswa dalam pembelajaran. Tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan ini adalah dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan pendekatan saintifik berbasis TIPEC dengan setting kolaboratif dan berbagai media interaktif dapat meningkatkan motivasi belajar dan kemampuan literasi numerasi matematika peserta didik. Kondisi yang menjadi latar belakang pelaksanaan best practice ini adalah yang pertama, rendahnya kemampuan literasi dan numerasi matematika peserta didik. Yang kedua, rendahnya motivasi dan minat belajar peserta didik terhadap pelajaran matematika. Yang ketiga, kurang inovatifnya guru dalam menggunakan media pembelajaran IT di dalam kelas. Dan yang keempat, kurang optimalnya model pembelajaran yang dilaksanakan guru yang tidak sesuai dengan karakteristik materi dan karakteristik peserta didik. Mengapa praktik baik ini penting untuk dilakukan? Yang pertama, dengan model pembelajaran berbasis masalah dapat meningkatkan kemampuan peserta didik dalam berpikir kritis, berkolaborasi, berkomunikasi, dan mencipta. Yang kedua, dengan model pembelajaran berbasis masalah, maka peserta didik akan lebih fokus pada saat pembelajaran. Dengan model pembelajaran berbasis masalah, peserta didik akan jauh lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran. Yang ketiga, pembelajaran lebih berpusat pada peserta didik dan guru berperan sebagai fasilitator di kelas. Yang menjadi peran dan tanggung jawab saya dalam praktek ini adalah yang pertama, melakukan bimbingan dengan dosen dan guru pamong PPG dalam jabatan. Yang kedua, menyusun RPP rencana aksi PPL 1 hingga PPL 4. Yang ketiga, mendiskusikan dan mempresentasikan hasil rancangan RPP saya. Yang keempat, melakukan revisi hasil diskusi dan presentasi. Yang kelima, mengunggah RPP ke dalam LMS. Yang keenam, melakukan praktik PPL 1 hingga PPL 4. Yang ketujuh, mendokumentasikan kegiatan PPL 1 hingga PPL 4. Yang kedelapan, mengedit dan mengunggah video full 2JP. Yang kesembilan, mengedit dan mengunggah video 15 menit. Dan yang terakhir adalah melakukan refleksi hasil pelaksanaan PPL 1 hingga PPL 4. Yang menjadi tantangan dalam kegiatan praktik baik ini adalah yang pertama, rendahnya kemampuan peserta didik dalam materi dasar matematika seperti perkalian dan pembagian. Yang kedua, pemilihan masalah yang digunakan dalam pembelajaran harus disesuaikan dengan masalah yang dialami peserta didik sehari-hari. Yang ketiga, belum terlihat antusiasme dari peserta didik saat mengikuti pembelajaran berdiskusi kelompok. Yang keempat, perlunya editing video. Yang kelima, sebagian peserta didik belum memiliki HP sehingga link yang di-share guru tidak bisa dibuka. Pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan praktik baik ini adalah yang pertama, peserta didik kelas 7A dan kelas 7B sebagai sentral pembelajaran. Yang kedua, peserta PPG sebagai guru yang berperan sebagai fasilitator dan katalisator. Yang ketiga, dosen dan guru pamong PPG dalam jabatan yang membimbing pelaksanaan PPL aksi 1 hingga aksi 4.
Yang keempat, kepala sekolah yang telah memberikan izin dan fasilitas. Yang kelima, rekan sejawat yang telah membantu pelaksanaan PPL 1 hingga PPL 4. Dan yang terakhir, tim dokumentasi yang mendokumentasikan kegiatan PPL 1 hingga PPL 4. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan dalam praktik baik ini adalah: yang pertama, mencari kajian literatur yang terkait dengan rencana pembelajaran yang akan dilakukan. Yang kedua, melakukan diskusi dengan dosen dan guru pamong sebagai bimbingan untuk pelaksanaan aksi 1 hingga aksi 4. Yang ketiga, mencari strategi dan model pembelajaran yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan siswa yang ada dalam proses pembelajaran. Yang keempat, menyusun rencana aksi sesuai dengan kebutuhan permasalahan peserta didik di dalam kelas. Yang keempat, berdiskusi dengan rekan sejawat dan tim dokumentasi untuk pelaksanaan PPL 1 hingga PPL 4. Dan yang terakhir, mengkondisikan kelas agar pelaksanaan pembelajaran PPL 1 hingga PPL 4 dapat terlaksana sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah disusun. Dampak dari aksi dan langkah-langkah best practice yang telah dilakukan adalah: yang pertama, pembelajaran lebih inovatif, efektif, dan peserta didik lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran. Yang kedua, literasi dan numerasi matematika peserta didik meningkat, dibuktikan dengan hasil diskusi kelompok menggunakan LKPD. Yang ketiga, peserta didik lebih fokus dalam pembelajaran dan lebih antusias karena masalah matematika yang digunakan merupakan masalah matematika yang sering dialami peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, tujuan pembelajaran yaitu untuk meningkatkan motivasi belajar, minat belajar matematika, literasi dan numerasi peserta didik, serta tingkat fokus peserta didik tercapai dengan baik menggunakan model pembelajaran problem based learning. Dari pelaksanaan best practice ini sangat efektif untuk dilakukan dalam pembelajaran matematika karena dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning terbukti meningkatkan literasi dan numerasi peserta didik, motivasi dan minat belajar peserta didik, antusiasme belajar, rasa percaya diri dalam belajar matematika, serta dapat meningkatkan komunikasi peserta didik dengan kelompok lain. Dari hasil best practice ini, terdapat 23 peserta didik mendapatkan nilai di atas KKM dari 28 peserta didik yang ada di dalam kelas. Respon orang lain terhadap langkah-langkah praktik baik yang telah dilakukan adalah: yang pertama, respon kepala sekolah. Respon kepala sekolah sangat positif dan mendukung kegiatan praktik baik yang telah dilaksanakan. Yang kedua, respon teman sejawat. Teman sejawat sangat mendukung dan terinspirasi dengan praktik baik yang dilakukan karena dapat meningkatkan motivasi belajar matematika peserta didik, dapat meningkatkan literasi dan numerasi peserta didik, dan dapat meningkatkan kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan masalah matematika. Yang ketiga, respon peserta didik sangat positif karena pembelajaran menjadi lebih aktif, menyenangkan, dan pembelajaran lebih bermakna. Yang menjadi faktor keberhasilan pelaksanaan praktik baik ini adalah: yang pertama, bimbingan dari dosen dan guru pamong PPG dalam jabatan. Yang kedua, dukungan dari Kepala SMP Negeri 10 Kota Madiun. Yang ketiga, kerjasama dengan peserta didik kelas 7A dan kelas 7B. Yang selanjutnya, kerjasama dengan teman sejawat untuk melaksanakan praktik baik aksi 1 hingga aksi 4. Dan yang terakhir adalah kerjasama dengan tim dokumentasi dalam pelaksanaan PPL 1 hingga PPL 4. Pembelajaran dari pelaksanaan praktik baik yang telah dilakukan adalah: yang pertama, guru harus terus berkomitmen dalam mengembangkan kemampuannya
untuk melaksanakan pembelajaran yang lebih baik setiap harinya. Yang kedua, guru harus menggunakan media IT untuk meningkatkan kecakapan abad 21, baik itu untuk guru, baik untuk peserta didik. Yang ketiga, guru harus lebih responsif terhadap kesulitan belajar peserta didik dan mencari strategi serta model pembelajaran yang dapat memecahkan masalah-masalah peserta didik di dalam kelas. Dan yang terakhir adalah guru harus terus berkomitmen untuk mengembangkan kemampuannya dalam melakukan pembelajaran yang lebih inovatif setiap hari.